can't see you anywhere. 'Cause I don't wanna know it's what I should gonna want, don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I will stay around. So let me. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Abdu Daeng. Kali ini gue mau bikin konten memakai drone DJI Mavic 2 yang punyanya juga ini temen gue, namanya Renaldi Aji Ilham. Nanti dia bakal nerbangin drone sama gue, nanti nanya-nanya manfaatnya apa, kegunaannya apa, dan harga drone-nya itu berapa guys. Oke guys, cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Enjoy to my video. Oke guys, kali ini gua lagi yang punya drone ya. Di sini gua mau tahu ini manfaatnya apa aja sih drone ini. Mungkin gue jelasin dari awal dulu kali ya. Iya. Ini tipe DJI Mavic R2. Jadi ini salah satu tipe Mavic series. Jadi kan di drone DJI kan ada banyak tipenya. Iya. Nah, pertama itu masih drone Phantom. Phantom tuh dia yang belum ada lipat, baru dia keluar produk Mavic-nya, Mavic series. Nah, ini salah satu Mavic series. Mavic series Mavic R2 ini salah satu produk kedua dari Air series. Jadi di Mavic juga ada seriesnya. Nah, ini salah satu Mavic yang kedua, Mavic Air series yang kedua. Nah, mungkin gue bakal jelasin drone-nya itu ada apa aja di drone-nya. Nah, kalau misalkan di drone itu yang paling terkenal kalau drone DJI itu dia punya sensor. Ya, sensor. Nah, sensornya itu ada di mana aja? Sensor DJI Mavic ini ada, Mavic R2 ini ada tiga. Pertama di depan ada 2, di bawah ada 2, di belakang ada 2. Oh. Karena ini Mavic Air, mungkin seri terjangkaunya. Kalau misalkan yang lebih mahalnya dia Mavic Pro. Mavic Pro tuh dia sensornya ada 5 titik. 5 titik. Depan, belakang, bawah, atas. Kanan kiri. Cuman kalau ini kan dia downgrade ya, karena harganya di bawah dari Mavic Pro, jadi cuma 3 sensor doang. Nah, 3 sensor ini fungsinya tuh kalau misalkan dia ada obstacle tuh halangan, ada obstacle di depannya, dia bakal ngehindar ataupun dia stop. Tinggal kita cara gunainnya aja, dia mau di stop apa di menghindar dari objek. Nah, ini salah satu keunggulannya juga dari Mavic Air tuh. Mavic Air tuh dia bisa menghindari obstacle yang ada di depannya. Jadi kalau yang sebelumnya biasanya dia stop aja, kalau ini bisa menghindari dan ngikutin. Nah, salah satu fiturnya juga ada follow me. Dia drone kita shoot, nah dia tuh bisa ngikutin objek yang kita pengen fokusin gitu. Misalkan gue mau berdiri di sini sambil jalan ke titik A ke titik B. Nah, itu si drone bisa ngikutin objek gua dari titik A ke titik B tanpa menggunakan remote. Jadi dia autopilot gitu. Autopilot. Ya, jadi dia jadi otomatis terbangnya gitu ya. Otomatis dia ngikutin gua gitu. Nah, ini kameranya udah 3 axis gimbal DJI lah, produk DJI. Karena salah satu keunggulan DJI kan dia aplikasinya gampang gitu, terus juga bisa untuk profesional. Nah, ini kameranya udah 3 axis gimbal. Kemana aja itu? Kanan kiri, ke atas bawah. Sama yo itu buat muter ya? Yo tuh dia di saat drone-nya terbang ke sini, yeah, dengan kemiringan tertentu kamera tetap stabil gitu. Ini kamera udah bisa 4K, cuman 4K-nya setahu saya, kalau gua lupa, ini 4K di 30 fps. Nah, dan 60 fps di bawahnya. Banyak juga fitur-fitur yang ada di drone ini, mungkin bakal dibahas lagi. Kameranya berapa megapiksel ya? Ini 48 megapiksel. Wow, gede juga ya. Ya, salah satu ini ya, terobosan DJI ya. DJI. Terus juga flight time-nya bisa 30 menitan ya. 30 menit. Gila, lama bener. Itu klaim dari DJI, cuman kalau buat
alamin selama gua nerbangin drone. Dan ini nih, lu kan beli drone ini nih. Ini lu beli di mana? Ini itu jadi kebutuhan gua di awal buat proyek ya, maksudnya salah satu kegunaan gua tuh buat dokumentasi proyek, mapping area, karena drone DJI itu support buat mapping area. Cuman waktu gue beli dia belum support di awal, cuman sekarang ini udah support. Nah itu salah satu keunggulan produk DJI. Jadi gue beli itu di Tangerang di DJI Hasco. Kalau mungkin yang udah pada tahu DJI Hasco, gue beli di situ. Ya beli di situ. Cuman yang gue sayang kalau beli di situ dia bukan garansi tam. Garansinya apa tuh? Garansinya dia internasional. Jadi gue mungkin harus klaim ke Cina dulu kalau misalkan apa? Jauh banget ya. Kalau misalkan ada kerusakan ada gitu. Gue harus klaim ke di Cina gitu ya. Iya, dikirim ke Cina mungkin lewat tokonya. Cuman tokonya menjamin buat kalau misalkan di situ. Cuman kalau gue lebih baik kalau mau beli drone DJI itu yang ada garansi tamnya ya. Iya, tamnya atau garansi lokalnya deh, jadi kita nggak perlu ngeklaim lama kan. Kalau misalkan ada kerusakan harus ngeklaim ke Cina kan lama ya. Iya. Sedangkan kebutuhan kita harus mendadak gitu ya. Iya, mendadak, dan ini nggak ada drone-nya kan pusing gitu. Terus untuk belajar drone ini berapa lama gitu? Gua itu sebelum pakai ini gua latihan dulu pakai drone kecil. Karena kalau misalkan pertama latihan drone apa tuh? Drone kecil, 100 ribuan. Kalau mungkin di e-commerce pada bisa cari. Gua pakai Apex dulu, mainan toys drone. Nah itu gua di situ belajar ini ya, orientasinya dulu. Orientasi itu salah satu ini ya terpenting dalam drone gitu. Kalau lu nerbangin nggak tahu orientasinya, orientasi itu arah menghadap drone-nya, itu lu bisa kebingungan ataupun lu bingung nih ngarahin drone ya. Gue aja bingung ini ngarahin kemana. Ya makanya kalau misalkan sebelum lu beli drone profesional harus latihan dulu ya. drone toys ya. Karena harganya juga nggak sebanding. Kalau harga toys kan dia murah, kalau ini berkali-kali lipatnya gitu. Makanya harus dipikirin dulu sebelum beli gitu. Dan kegunaannya buat apa gitu ya? Iya, kegunaannya buat apa? Kalau beli cuma mungkin kalau buat konten creator ini cocok loh gua, karena dia fleksibel, tempatnya bisa dilipat ya. Bisa dilipat. Jadi lu nggak perlu banyak ruang space di tas lu. Lu bisa lipat aja, dimasukin di tas gampang gitu kan. Kalau misalkan drone DJI Phantom, mungkin kalau yang udah tahu dia harus bawa tas yang besar gitu. Cuman memang ini balik lagi ke fungsinya ya. Kalau Phantom biasanya dia buat fungsinya buat penggunaan proyek besar. Bukan proyek besar sih, maksudnya skala yang cukup luas ya. Iya, maksudnya skala yang besar lah gitu fungsinya. Kalau ini kan gua cuman personal buat proyek pribadi, jadi ya ini aja udah cukup gitu kalau menurut gua. Soalnya gua waktu beli tuh masih freshnya banget nih. Masih fresh ya. Kan sekarang udah keluar yang terbaru. Di ini kan gua mau nanya nih, cara nerbanginnya kayak gimana buat jalanin drone-nya. Pasti subscriber juga pada nanya gitu cara terbanginnya. Oke. Ya. Jadi pertama kita setup dulu ya. Kita siapin dulu drone-nya. Pastiin baterainya udah bisa terbang. Karena kalau drone tuh biasanya kalau misalkan baterainya kurang, dia bisa pulang sendiri, maksudnya sendiri. Ya, jadi dia balik sendiri. Oh, jadi otomatis gitu ya, pulang sendiri. Ya, secara otomatis balik sendiri. Soalnya gue pernah ngalamin itu, dia baterainya tinggal dikit, gue paksain terbang, dia malah nggak mau terbang, dia malah balik lagi ke tempat awal terbangnya gitu. Itu salah satu safety dari drone DJI. Nah mungkin pertama tuh safety banget berarti ya. Pertama tuh ini dari drone buka flipnya, buka flip drone-nya, buka flip, terus kita taruh di tempat, pasang baterainya. Nah terus kita fokus ke remote-nya, kita setup remote-nya.
Sini gue pakai HP Note 10 Plus. Note 10 Plus ya. Note 10 Plus. Kita ini extend ininya ke depan. Colokin. Karena Note 10 Plus pakai Type C, gua connect-nya pakai kabel Type C. Di sini dari remote juga Type C ke Type C ya. Type C. Cuman ada kalau misalkan kalian pada pakai iPhone, situ ada kabel Lightning dari Type C ke Lightning. Kalau pakai micro USB dia bisa juga dari HP yang biasa pakai yang sebelum Type C ini bisa. Ada juga di paket ada ininya, ada apa? Ada paketnya, ada kabelnya. Nah itu setelah kita setup, pastiin propellernya itu dia ini ya apa? Udah klep sama drone-nya. Udah setup. Pertama kita nyalain drone-nya. Itu ada tombol ya di situ. Tombol di tengah sini, ya. Pas baterai. Jadi dia pertama plug, pencet tahan lama sampai terbunyi dia. Oh, kalau udah nyala gitu ya, jadi baling-balingnya. Ya, ntar dia kalibrasi gimbalnya, dia gerak-gerak. Nah, setelah udah connect, kita nyalain remote-nya. Sama pencet sekali, pencet yang tahan lama. Pencet sekali, pencet tahan lama ya. Nah, ini di HP udah connect, tinggal kita buka aplikasinya aja, DJI Fly dia. Karena produk DJI ini kan salah satu produk baru, jadi pakainya DJI Fly. Mungkin kalau produk DJI yang lama dia pakainya DJI Go. Kalau ini DJI Fly. Berarti produk yang baru ya? Ya. Nah, ini udah connect, ini pada mau lihat. Tinggal pencet Go Fly. Ini udah kamera udah connect. Nah, ini udah bisa langsung terbangin. Cuman pastiin di sini ada sinyal Dari sinyal drone ya. Ini pastiin di atas 8 supaya dia bisa pulang, return to home gitu, balik ke tempat kita terbangin awal. Kalau kurang dari 8? Kalau kurang dari 8 bisa terbang, cuman resiko buat drone apa? Balik lagi. Iya, banyak resikonya gitu. Kita nggak tahu ya, misalnya bisa pulang kemana gitu kan. Iya. Jadi apa, harus dipastiin dulu gitu. Kalau yang gua amatin drone tuh, kan kita sebagai pilot drone. Yeah. Pilot drone tuh harus, emang di Indonesia lisensinya masih baru lisensi komunitas, belum ada lisensi nasionalnya gitu. Mungkin kalau di luar negeri ada ya. Soalnya di beberapa negara peraturannya itu dia di bawah berapa gram dia harus memiliki license gitu buat terbangin. Kalau di Indonesia mungkin masih bebas. Gue baru dengar isu tuh ada, ntar bakal di regulasinya bakal diperjelas gitu buat terbang drone juga. Di beberapa daerah juga ada yang pastiin keamanan sebelum terbangin drone. Misalkan lu nggak boleh nerbangin di dekat bandara, itu nggak boleh nerbangin. Misalkan karena kan ada aktivitas udara ya. Nah, terus juga di drone ini ada batasan terbangnya. Dia batasan terbangnya itu sampai, kalau di sini di aplikasi itu dia ada batasan terbangnya itu sampai 120 meter. 120 meter. Nah, di atas dari situ, ya? Di atas dari situ dia berbahaya buat aktivitas udara yang di luar, di atas kan. Mungkin ada pesawat jet kan. Iya, terbang. Masuk jet hancur. Nah, ini udah connect, udah tinggal terbangin aja. Pastiin di sekitar drone tuh nggak ada logam. Mungkin ntar lanjutnya kita bakal terbangin drone-nya.